Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali bertemu di forum perkuliahan ini. Di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang kemanusiaan dan keimanan. Ini judul umumnya untuk mata kuliah agama Islam dan kemuhammadiyaan 1. Tujuannya adalah membentuk sarjana muslim yang mengenal diri dan Tuhan, misi, tujuan, dan manfaat hidupnya sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Pertemuan kedua ini, Islam sebagai way of life. Apa itu way of life? Way of life adalah jalan hidup kita. Kita jadikan Islam itu sebagai panduan hidup kita agar kita ini dalam hidup ini bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita bisa meraih itu dengan kita mengikuti jalan Islam sebagai jalan hidup kita. Di pertemuan kali ini kita akan memahami dengan tahapan-tahapan pengertian tujuan fungsi Islam, sumber ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam. Kita masuk dulu ke pengertian agama. Secara epistemologis, agama itu apa? Maka kita cuplik pendapat para pakar ini, di antaranya adalah Profesor Dr. Harun Nasution. Ini pakar agama Islam dari UIN Jakarta ini. Agama adalah ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia melalui para rasulnya. Jadi ajaran Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui para Rasul. Jadi Rasul ini utusan, pembawa kabar, pembawa risalah, itu Rasul. Agama adalah menurut Abdullah Daros, agama adalah undang-undang ketuhanan yang memimpin orang yang memiliki akal sempurna, yang dengan ikhtiarnya menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Ini. Jadi agama adalah undang-undang ketuhanan, aturan ketuhanan. Aturan ini kemudian diwahyukan kepada manusia lewat Rasul tadi. Nah, oleh manusia yang berakal, itu kemudian ajaran-ajaran Tuhan itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu. Sementara pengertian Islam menurut Muhammad Saltut ini. Muhammad Saltut itu rektor Al-Azhar University dulu. Islam adalah agama Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan pokok-pokok serta aturan-aturannya dan menugaskannya untuk menyampaikan kepada seluruh manusia agar memeluknya sebagai agama. Jadi Islam itu firman Allah, ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan misi khusus. Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya agar umat manusia itu memeluk agama itu. Kemudian menurut Ahmad Al-Mazyad, Islam adalah agama yang menggariskan metode kehidupan secara utuh
bukan metode bikinan manusia yang mengandung unsur benar dan salah, tetapi metode ilahi yang dapat mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan, ketenangan, dan ketenteraman jiwa di dunia. Sukses meraih surga dan menggapai kenikmatan abadi di akhirat ini. Jadi ini Islam. Metode yang utuh agar kita ini meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Posisi Islam di antara agama di dunia. Islam agama yang menyempurnakan agama di dunia. Jadi bisa jadi ini di dalam Al-Quran juga disebutkan ini, bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad itu Allah juga mengutus tiap-tiap kaum itu ada agama-agama tertentu, keyakinan-keyakinan tertentu, yang keyakinan itu dengan bahasa kaumnya itu disampaikan kepada kaumnya untuk mengajak kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus, agama-agama itu kemudian nanti menyatu dengan Islam. Makanya Islam ini adalah agama yang diperintahkan untuk dipeluk oleh seluruh umat manusia dimanapun adanya, dari suku bangsa apapun itu boleh memeluk agama Islam. Islam agama yang mengontrol ajaran prinsip dari agama di dunia. Islam mengakui para rasul agama samawi sebagai utusan Allah yang membawa agama tauhid. Ini dalam Al-Quran disebutkan di sini, teman-teman ya. Islam menjunjung tinggi tasamuh, toleransi. Quran surat 109 ayat 2 sampai 6 ini. Nah, kita sebagai pemeluk Islam, bagaimana cara kita menikmati Islam? Pahami Islam dengan benar. Kita mencoba untuk memahami Islam dengan benar. Praktekkan dengan cara yang benar. Jadi praktek beragama itu sebisa-bisa ya harus sesuai dengan praktek Rasulullah dalam beragama. Sertakan fisik, jiwa, akal, hati dalam pelaksanaannya. Jadi tidak cuma fisik tapi seluruh anasir tubuh kita ini kita ikutkan dalam menikmati Islam. Zikirkan nilai Islam dan satukan dengan kepribadian. Jadi kita ingat-ingat apa saja nilai-nilai yang Islami itu, kemudian kita satukan dengan kepribadian kita. Insya Allah kalau kemudian sudah menyatu dengan diri kita, kita akan merasakan nikmatnya Islam. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitabullah. Dan meyakini Al-Quran sebagai firman Allah ini adalah termasuk rukun Islam, rukun iman. Termasuk sendi keimanan kita. Yang kedua, sunnah makbulah. Sunnah makbulah ini adalah ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan diamnya Nabi Muhammad terhadap sebuah peristiwa yang beliau sendiri melihat. Jadi kalau kemudian ada sesuatu peristiwa, kemudian Nabi Muhammad melihat, kok masih Nabi Muhammad diam, itu berarti boleh. Yang ketiga, ijtihad para ulama. Ini pun menjadi dasar dalam agama Islam ini. Kenapa harus ada ijtihad? Karena dunia terus berkembang, banyak peristiwa-peristiwa terbaru ini yang dulu belum dijawab oleh Al-Quran. Karena apa? Karena sangat barunya. Gitu. Maka ulama kemudian membuat metode ijtihad. Nah, nanti di belakang akan kita singgung apa saja ijtihad itu. Dasar Al-Quran sebagai sumber Islam diantaranya ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang punya urusan di antara kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Gitu. Jadi ahli-ahli yang mengetahui urusan kalian. Ini ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jikalau kalian berselisih pendapat di dalam sebuah urusan, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada perselisihan pendapat, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Didiskusikan lagi, ditelaah lagi, adakah unsur-unsur kesamaan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini kemudian oleh para ulama itu ada yang namanya ijtihad. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini dasar bahwa Al-Quran adalah dasar Islam, hadis juga dasar Islam. Terus apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah secara etimologi, kata Al-Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan gitu. Seakar kata dengan itu berarti bacaan. Al-Quran itu bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kenabian kerasulannya. Disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Jadi ini Al-Quran adalah firman Allah. Kita membaca Al-Quran itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Makanya hendaknya kita ini rajin-rajin baca Al-Quran. Bahkan kemudian diperintahkan rumah-rumah kita itu agar dibacai Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayailah rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran. Cara Al-Quran diturunkan. Para ulama ahli sejarah ini kemudian menelisik bagaimana cara Al-Quran itu diturunkan. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi langsung malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Malaikat datang menyerupai seorang laki-laki lalu membacakan wahyu sehingga Nabi hafal. Ini seperti firman Allah yang pertama kali turun di Gua Hira itu, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Maka saat itu kemudian Nabi Muhammad karena tidak bisa membaca, ma'ana biqari gitu. Akhirnya malaikat Jibril membacakan 5 ayat dalam surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla. Nah, itu sampai situ. Cara berikutnya adalah wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Ini tentu saja Nabi Muhammad sendiri yang paham ini. Orang lain tidak paham. Yang berikutnya malaikat datang dalam wujudnya yang asli. Wujudnya yang asli itu bagaimana? Wallahu a'lam. Cuma Nabi Muhammad yang tahu. Hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur. Jadi saudara sekalian, di zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus satu buku terus tiba-tiba jatuh dari langit, tidak. Tapi berangsur-angsur. Bahkan itu seringkali Al-Quran turun itu biasanya didahului dengan sebuah peristiwa. Peristiwa
gejala di masyarakat yang kemudian peristiwa ini menyebabkan jawaban dari Allah yang kemudian dikenal dengan Al-Quran itu. Maka di dalam keilmuan ilmu Islam itu ada namanya sababun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu diantaranya adalah konteks peristiwa yang sebuah ayat Al-Quran diturunkan. Nah, hikmahnya kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur? Satu, mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, mudah dihafal. Karena kan itu kan perlahan-lahan kan. Jadi tidak banyak yang dihafalkan. Akhirnya karena wahyu turun langsung dihafalkan. Akhirnya selama 32 tahun itu banyak orang hafal Al-Quran saat itu. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan mudah dihayati. Nah ini. Jadi ayat turun didahului dengan peristiwa. Gitu. Berikutnya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ini. Jadi sahabat itu pun berpikir kritis juga. Di antaranya yang sering pertanyaannya, jawabannya, usulannya dijawab oleh Allah lewat Al-Quran adalah Umar bin Khattab, teman-teman ya. Jadi banyak sababun nuzul sehingga Al-Quran turun yang ternyata adalah jawaban bagi usulan Umar bin Khattab. Ini para ulama ulumul Quran juga membagi ayat-ayat Al-Quran ini. Pembagian ayat Al-Quran berdasarkan di mana ayat itu turun. Maka kemudian dikenal dengan adanya ayat-ayat makiyah, juga ada ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi kalau dari segi bahasa ya ayat-ayat makiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah gitu saja. Tapi kemudian para ulama ayat makiyah itu didefinisikan sebagai ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah itu karena ada ayat itu yang turun di Mekah, tapi style bahasanya itu beda dengan ayat-ayat yang turun di Mekah pada umumnya. Makanya kemudian ulama mendefinisikan ayat-ayat makiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Di antara cirinya adalah umumnya pendek-pendek. Jadi ayatnya pendek-pendek. B. Didahului kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang C. Berisi keimanan, pahala dan ancaman, kisah-kisah umat terdahulu dan akhlak. Ini. Biasanya ayat makiyah ini juga kata berakhirnya itu bersajak. Misalnya amma yatasaalun 'anin naba'il adim dan sebagainya. Itu kan tentang keimanan, tentang pahala surga dan neraka. Itu ayat-ayat makiyah. Ayat-ayat madaniyah. Umumnya ayat-ayat ini panjang-panjang. Jadi kalau misalnya kita belajar akuntansi itu ya, ternyata dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang perintah untuk dalam bertransaksi jual beli utang piutang itu kita menulisnya. Itu ayat yang dalam surat Al-Baqarah itu. Halaman kedua sebelum akhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh dan seterusnya itu. Itu ayat yang paling panjang itu di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah perintah untuk mencatat tatkala ada hutang piutang, transaksi hutang piutang. Ayat Madinah umumnya panjang-panjang. Didahului dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berisi syariat baik yang terkait dengan ibadah ataupun muamalah. Ini ciri-ciri ayat Madaniyah. Dan banyak lagi tentang ilmu tentang ulumul Quran ini teman-teman. Kalau sampean kamu semuanya minat, ada ilmu khusus ulumul Quran namanya itu.
Isi Al-Quran. Isi Al-Quran ini diantaranya prinsip-prinsip akidah, syariah, akhlak, janji dan ancaman, sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu, berita tentang zaman yang akan datang, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, sunnatullah. Ini isi Al-Quran. Fungsi Al-Quran, satu, mau'idhah, syifa, huda, warahmah. Surat Yunus ayat 57. Surat Al-Maidah ayat 48. Musaddiq dan muhaimin, pembenar dan peneguh. Surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan huda, bayinat dan furqan. Petunjuk, penerang dan pembeda. Nah ini istilahnya fungsi Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 89 disebutkan ayat Al-Quran adalah sebagai tibyan, hudan, rahmat dan busyra, kabar gembira. Itu tadi Al-Quran, teman-teman ya. Sekarang hadis. Hadis juga termasuk kita yakini sebagai sumber hukum Islam. Karena hadis itu adalah penerang dari Al-Quran. Ini sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, hadis sahih li ghairihi. Taraktu fikum amraini lan tadillu ama tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Ini hadis Nabi ini. Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kamu semuanya tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka ini adalah dasar bahwa hadis Nabi itu sebagai dasar-dasar Islam, sebagai sumber-sumber hukum Islam. Definisi sunnah atau hadis secara etimologi. Sunnah berarti jalan, tradisi, undang-undang, cara. Sementara kalau istilah hadis, baru, dekat, habar, dan sebagainya. Secara terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang berasal atau dinukil dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan beliau. Nah ini al-hadisu yaitu berupa qaulun wa fi'lun wa takrirun. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan diamnya Nabi terhadap sebuah urusan. Nah itu disebut dengan hadis atau sunnah. Dalam ilmu ulumul hadis kemudian ada istilah-istilah lain yang perlu diperhatikan juga. Istilah yang hampir mirip itu diantaranya adalah sunnah, hadis, khobar, dan asar. Sama ini untuk penyebutan hadis. Bagian-bagian hadis. Satu hadis, jadi hadis itu ada beberapa bagian, ada bagian-bagiannya teman-teman ya. Di antaranya sanad. Sanad itu persambungan pembawa dengan penerima. Jadi karena dulu awal-awal Islam itu yang boleh ditulis itu hanyalah Al-Quran. Maka hadis kemudian belum boleh ditulis saat itu. Sampai Khalifah Abu Bakar itu, bahkan Al-Quran saat itu baru mulai ditulis itu. Kalau hadis belum boleh. Maka kemudian ada sanad, persambungan pembawa dengan penerima hadis. Matan, isi atau materi hadis. Rawi, rawi ini pembawa atau yang meriwayatkan hadis.
atau sanad terakhir rawi. Misalnya ada hadis Nabi seperti ini teman-teman ya. An Ali radhiyallahu taala anhu qala. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama khairi rahul Bukhari. Jadi di sini ada sahabat yang ketemu Rasul namanya Ali bin Abi Thalib. Dia kemudian menceritakan kepada sahabat yang lain an Ali dari Ali radhiyallahu taala anhu. Yang berkata ini kemudian Rasulullah ini. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama Khaibari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada tahun perang Khaibar. Nah, ini namanya matan, isi atau materi hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini rawi. Bukhari Muslim ini rawi. Orang yang meriwayatkan hadis. Nah, rawi hadis ini biasanya kemudian bikin kitab, teman-teman ya. Misalnya Imam Bukhari punya kitab kumpulan hadis, hasil perjuangan beliau mencari hadis ke berbagai pelosok negeri, kemudian dibukukan. Demikian juga Imam Muslim. Di antaranya ada lagi ulama-ulama rawi hadis itu Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya. Itu adalah ulama-ulama yang membukukan hadis. Macam-macam sunnah. Nah, dilihat dari bentuknya. Bentuk sunnah itu qauliyah, ucapan Nabi. Fi'liyah, perbuatan Nabi. Takririyah itu ketetapan Nabi, diamnya Nabi. Kemudian sunnah dilihat dari jumlah perawi. Satu mutawatir. Mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Jadi insya Allah enggak ada yang dusta itu. Jadi yang jujur lebih banyak, makanya dianggap sebagai kebenaran mutlak, diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu hadis mutawatir. Masyhur, hadis masyhur itu perawinya tidak sebanyak mutawatir. Jadi hadis masyhur ini sudah termasyhur, itu sudah umum diketahui gitu. Dan hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang kategorinya tidak sebanyak masyhur dan mutawatir. Kemudian dilihat dari kualitas hadis, ada hadis sahih itu sahih, hasan, hadis yang baik, dhaif ini hadis yang lemah, yang disebut dengan dhaif itu lemah secara istilah, tapi di sini biasanya itu ada cacatnya. Dan hadis maudhu' atau hadis palsu. Hadis maudhu' ini boleh dikatakan juga sebenarnya ini bukan hadis ini. Ini adalah ungkapan-ungkapan palsu yang dikemukakan oleh orang-orang pendusta ini. Kemudian diaku-aku sebagai hadis. Nah ini. Karena sudah terlanjur masuk dalam hasanah ulumul hadis, maka kemudian ya diberi istilah dengan hadis maudhu', hadis palsu. Yang hakikatnya ini adalah bukan hadis, karena bukan perkataan Nabi. Hadis dilihat dari diterima atau tidaknya sebuah hadis. Ada hadis makbul dan ada hadis mardud. Makbul ini diterima, karena termasuk hadis sahih tadi, hadis hasan ini, hadis yang diterima. Hadis mardud itu hadis yang tertolak. Ada juga istilah orang yang berperan, ini hadis marfu', hadis mauquf dan maqtu'. Nah, pembagian lainnya lagi ada hadis mu'an'an, munqati' dan lain-lain. Lah untuk hadis yang terperinci ya nanti monggo dipelajari di ulumul hadis teman-teman ya. Intinya dalam Islam itu sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang butuh konsentrasi. Nah untuk mata kuliah kita ini cuma sekilas, makanya cuma saya sebutkan sekilas-sekilas saja.
Fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran tadi teman-teman ya. Satu, sumber hukum kedua atau takkid, penguat, bayan, penjelas, memerinci dari Al-Quran, mengkhususkan, membatasi. Kemudian ada juga menetapkan hukum baru. Jadi itu. Nah, selain Al-Quran dan hadis, sumber hukum Islam juga ada dari ijtihad ulama, teman-teman ya. Ijtihad ulama itu, ini dasarnya adalah hadis Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atha Mu'adan ilal Yamani faqala kaifa taqdi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, kaifa taqdi, bagaimana kamu wahai Mu'ad jika kamu memutuskan sebuah hukum? Kaifa taqdi? Faqala Mu'adu, faqala aqdi bima fi kitabillah. Maka Mu'ad menjawab, aqdi bima fi kitabillah. Saya berhukum dengan apa yang ada dalam kitabullah. Dia mengambil hukum dari Al-Quran. Qala, bertanya lagi Rasulullah, fa illam yakun fi kitabillah. Maka jika tidak ada dalam kitabullah bagaimana? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika tidak ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, saya berijtihad dengan pandanganku, dengan pemikiranku. Nabi pun bersabda, mendoakan Mu'ad ini. Faqala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulihi. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik, memberi ilham, memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Ini yang menjadi dasar bahwa ijtihad itu pun diperbolehkan dalam Islam, manakala ada urusan-urusan yang membutuhkan jawaban, tapi secara jelas dalam Al-Quran belum ada, secara jelas dalam hadis belum ada, maka kemudian melakukan ijtihad para ulama itu. Nah, istilah ijtihad serta secara etimologi, cara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan. Artinya bersungguh-sungguh. Secara terminologis, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i yang praktis amali. Praktis itu amali yang bisa dipraktekkan secara langsung dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Mujtahid, orang yang melakukan ijtihad. Nah, ini. Dasar penggunaan ijtihad, nah, Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian sunnah Nabi, hadis tentang diutusnya Mu'ad menjadi hakim di Yaman yang tadi saya sebutkan. Kemudian logika, nas-nas Al-Quran dan sunnah yang terbatas, sedang peristiwa manusia tidak terbatas. Nah, contoh hasil ijtihad para ulama itu adalah adanya hukum-hukum KB itu teman-teman ya. Contohnya ini, hukum KB itu kan enggak ada zaman dulu KB itu. Para ulama kemudian berijtihad menimbang manfaat, madarat dan kondisi real masyarakat bagaimana KB itu, maka kemudian diijtihadi.
Syarat-syarat seorang yang boleh berijtihad. Syarat-syarat mujtahid. Menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia itu betul-betul pakar tentang Al-Quran, pakar tentang hadis, dan tahu hukum Islam. Menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya. Ini bahasa Arab, nahwu, shorof, mantik, dan balaghah dan sebagainya itu. Bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Mengetahui masalah-masalah yang sudah diijma'kan. Menguasai ilmu usul fikih, metode hukum Islam, mengetahui maqasidus syariah, mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud, mengetahui iptek. Ini terutama di zaman ini, teman-teman ya. Nah, mengingat di zaman ini itu masalah begitu banyak dan lintas keahlian, maka di Muhammadiyah kemudian ada majelis tarjih. Atau kemudian kalau melakukan ijtihad untuk memutuskan sebuah hukum itu kemudian melakukan ijtihad jama'i. Sebuah masalah dikupas dari segi kesehatan, dari segi macam-macam, lintas ilmu pengetahuan, kemudian didiskusikan dan dilihat mana yang lebih mendekati dengan maqasidus syariah. Teman-teman, ini diantaranya ada metode cara berijtihad, ijma', qiyas, istihsan, istislah, istishab, urf, syar'u man qablana, kemudian syaddu dhira', kemudian madhab sahabi. Ini kalau ingin mempelajari ini nanti di perguruan tinggi itu Fakultas Syariah itu ada. Ini saya kemukakan sebagian saja ini sebagai. Nah, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama tentang suatu hukum sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ijma' ada dua, ijma' sharih, jelas pendapatnya, mempraktikannya. Ijma' sukuti, ijma' jelas pendapatnya, diamnya. Contoh ijma' kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Nabi dan kodifikasi Al-Quran. Ini ijma' sukuti. Qiyas, analogi. Menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada nasnya dengan hukum suatu masalah yang sudah ada nasnya karena adanya persamaan ilat. Jadi kalau qiyas ini menyamakan unsur-unsur dalam sebuah permasalahan disamakan. Misalnya kalau zaman sekarang ya hukum pil koplo itu. Pil koplo itu kan kalau dari Al-Quran kan nggak ada kan. Tapi efek bahaya dan madorotnya itu bisa disamakan dengan khamr. Makanya kemudian pil koplo walaupun nggak ada dasar Al-Qur'annya ya bisa dianalogikan dengan khamr tadi. Ilat suatu sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Nah, itu pil koplo sama-sama memabukkan, sama membahayakan, makanya sama dengan khamr. Rukun dan macam qiyas. Rukun qiyas, asal, pokok masalah, far'u, cabang, hukum asal, ilat, hukum cabang. Macam-macam qiyas, qiyas ula, qiyas musawi, qiyas sibah, qiyas dalalah. Istihsan, nah istihsan. Definisi istihsan, meninggalkan qiyas jali, nyata kuli umum untuk menjalankan qiyas yang khafi, tidak nyata pengecualian. Karena adanya dalil yang menurut logika membenarkannya. Maslahul mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Jadi, contoh, seperti mengadakan lembaga pemasyarakatan, uang, ijazah, surat nikah dan sebagainya. Ini zaman Nabi kan nggak ada surat nikah barang itu kan hal baru ini. Tapi karena ini penting, makanya ini diputuskan. Istislah banyak digunakan oleh golongan Malikiyah. Nah, di antaranya istishab,
definisi. Menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Misalnya seorang perempuan yang ditinggal suaminya pergi dan tidak ada kabar tentang suaminya tersebut tetap sebagai istri yang sah. Urf, adat. Nah ini di dalam usul fikih juga ada disebutkan al-adatu muhakkamah. Adat sebuah masyarakat tentu saja yang tidak bertentangan dengan Islam adalah hukum, kebiasaan yang baik berupa perkataan atau perbuatan. Ini definisi adat. Kebiasaan yang baik berupa perkataan atau perbuatan. Uruf ada dua macam, uruf sahih. Contohnya peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj. Uruf yang fasid, contohnya kebiasaan mabuk, labuhan dan sebagainya. Ini adat. Tapi jangan sampai adat ini kemudian dikatakan sebagai ajaran yang wajib loh ya. Jadi boleh saja misalnya peringatan Isra Mi'raj sesekali boleh asal bukan sebuah kewajiban. Syar'uman qablana, definisi syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW prinsipnya boleh selama ada penjelasan Al-Quran. Jadi syariat-syariat orang-orang sebelum kita itu juga boleh. Ini bagian dari ijtihad. Satu dzari'ah, mencegah sesuatu yang menjadi perantara kerusakan. Contohnya, dilarang belajar main kartu karena mengarah ke perjudian ini. Mencegah sesuatu yang menjadi perantara kerusakan. Mazhab sahabi, hukum yang ditetapkan oleh sahabat Nabi SAW. Itu tadi hal-hal berkaitan dengan hukum-hukum sumber-sumber hukum Islam. Jadi ada 3, Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama. Ruang lingkup ajaran Islam. Islam merupakan jalan hidup yang lurus yang mengantarkan manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka orang-orang yang berhaji itu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini ruang lingkup ajaran Islam itu menyeluruh dunia, urusan dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang dunia dan akhirat. Secara lebih khusus lagi, Islam itu terdiri dari 3 komponen, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu kalau dalam ilmu itu ilmu kalam, tauhid, usuluddin. Kalau dalam bahasa kerennya ya theological system, religion, keyakinan, keimanan. Fikih itu pemahaman hukum-hukum Islam. Ada fikih muamalah, hubungan horizontal, ada fikih ibadah, hubungan vertikal. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu ethical system, moral ihsan dan sebagainya. Karakteristik ajaran Islam. Islam agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras dan bermutu, demokratis, adil, seimbang antara hubungan dunia dan akhirat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan dan sebagainya. Jadi inilah Islam itu menyeluruh, teman-teman ya. Jadi nanti jenengan kalau berkeluarga itu pun ada aturan-aturan dalam keluarga yang Islami itu ada di dalam Al-Qur'an disebutkan.
Lah, mungkin ini untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Islam dan kemuhammadiyaan, manusia dan itu Islam sebagai way of life. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan kita ini dan bisa mengamalkan ilmu kita. Allahumma alhimna rusdi wa idni min syarri nafsi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.